Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Oktaviani. Di sini saya akan menjawab mengenai tema kurikulum dasar 1. Yang pertama yaitu apa pengertian fun learning. Jadi fun learning ini adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Selanjutnya, mengapa proses belajar ini harus fun learning? Karena pendidikan ini harus menyenangkan agar anak ini merasakan bahagia dalam proses belajarnya, sehingga akan menumbuhkan minat belajar dari dalam diri anak. Selanjutnya, yaitu apa tujuan dari fun learning? Yaitu untuk menumbuh kembangkan minat belajar secara intrinsik. Apa hukumnya fun learning di Bimba? Hukumnya yaitu wajib, yang harus dilaksanakan setiap saat. Selanjutnya yaitu siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya. Jadi yang harus merasakan fun learning itu adalah anak, karena jika anak sudah merasakan fun learning, maka minat belajar ini akan tumbuh dengan sendirinya. Selanjutnya, siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya. Jadi yang harus menciptakan fun learning itu adalah motivator, karena motivator ini yang akan menyampaikan materi pembelajaran langsung kepada anak. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menciptakan fun learning, yaitu dengan cara senyum, sapa, salam, kemudian juga bisa mengajak anak untuk berdialog, bernyanyi, bercerita, mendongeng, dan juga bermain bahasa Bimba. Selanjutnya yaitu bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning ataukah tidak. Jadi cara mengevaluasinya yaitu dengan cara melakukan evaluasi afeksi setiap saat. Jadi pastikan semua anak yang dibimbing ini merasa senang, semangat, dan juga antusias melakukan kegiatan belajar melalui bermain. Selanjutnya, apa dampak yang terjadi bila proses belajar ini menyenangkan? Nah, jika proses belajar menyenangkan, itu akan menumbuhkan minat belajar dalam diri anak tanpa adanya paksaan. Selanjutnya, apa dampak yang terjadi bila proses belajar ini tidak menyenangkan? Nah, justru sebaliknya, jika proses belajar ini tidak menyenangkan, maka minat belajar di dalam diri anak ini tidak akan pernah tumbuh. Jadi anak merasa bahwa belajar ini sebuah paksaan. Selanjutnya yaitu apa pengertian small step system. Jadi small step system ini adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anak. Selanjutnya, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap? Karena tidak akan fun learning jika proses belajar ini tidak dilakukan secara small step system. Selanjutnya yaitu apa tujuan small step system? Yaitu untuk menciptakan proses belajar yang menyenangkan. Selanjutnya, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Jadi dengan cara mengetahui kemampuan setiap anak dan membimbing anak sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya yaitu apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system ini? Yang akan terjadi tentu akan mencapai pembelajaran yang fun learning. Selanjutnya, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Maka pelajaran fun learning tidak akan pernah tercapai. Sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.